Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang sayuran yang mengandung kalori yang bisa kita gunakan untuk mensubstitusi atau menggantikan peran nasi putih di keseharian kita. Kita sendiri ya tidak melarang kalian untuk mengkonsumsi nasi putih, hanya saja kalau kita konsumsi nasi putih terus-menerus ya, artinya 3 kali sehari mulai dari pagi, sarapan, makan siang, makan malam selalu nasi putih, tidak ada variasi, dan juga ya kadar kalorinya terlalu tinggi, kadar indeks glikemiknya juga cukup tinggi ya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi nasi putih. Seperti saya bilang tadi, 3 kali sehari 7 hari seminggu itu akan sangat berlebih sekali. Jadi kita ada 4 jenis sayur yang mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari, mungkin bisa kita pakai untuk menggantikan nasi putih, misalnya di menu sarapan akan sangat bagus sekali, atau mungkin di makan malamnya, siangnya masih tetap nasi putih atau nasi putihnya diganti dengan beras merah akan jauh lebih baik gitu ya, karena misalnya kita mengganti nasi putih dengan misalnya katakanlah kentang dan sebagainya ya, hampir sama lah kadar kalori di dalamnya, apalagi kalau kentangnya misalnya disajikan dalam bentuk digoreng gitu malah akan lebih tinggi gitu, atau ubi biasanya kita kadang masih merasa kurang kenyang gitu. Sementara kalau sayuran-sayuran yang akan kita bahas ini ya, kita makan banyak pun jumlah kalorinya akan sangat rendah. Jadi cocok misalnya untuk misalnya katakanlah kita malam ya, seperti saya bilang kita pernah bahas soal all you can eat gitu ya. Nah, siang paginya bisa dengan konsumsi makanan sayur-sayuran ini yang rendah kalori. Nanti kan malamnya kita masih punya sisa kalori yang bisa masuk, yang bisa ditolerir oleh tubuh supaya tidak bertahan dalam tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Oke, yang pertama ya, sayuran sebagai pengganti pengganti karbohidrat. Yang pertama yaitu selada, lettuce ya, itu bisa kalian konsumsi, biasanya bikin salad gitu ya, tapi jangan ditambahkan dressing lah, biasanya kita konsumsi. Saya sendiri dulu juga tidak enak gitu ya, tidak nyaman dengan selada ini, tapi lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa mengkonsumsi makanan selada ini dan kita tahu efeknya bagi tubuh kita, khasiatnya sayuran akan sangat bagus dan rendah kalori dan syaratnya cukup tinggi, akhirnya ya lama-kelamaan karena terbiasa saya jadi doyan seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu ada kembang kol ya. Kembang kol itu ya sangat mudah, sangat gampang gitu, tinggal kita kukus gitu ya, atau kita rebus, kasih sedikit garam, tambahkan merica sedikit gitu ya, udah enak gitu. Jadi dikukus atau direbus gitu sangat nikmat. Kalau selada tadi kan biasanya dikonsumsi mentah gitu ya, karena dia cepat sekali matang, dia tidak kuat terhadap suhu tinggi. Nah, kalau yang selada ini kan cenderung mudah, cenderung gampang untuk proses penyajiannya dan tidak membutuhkan seperti selada tadi ya, seperti saya bilang, karena rasanya tidak enak dan sebagainya. Kalau yang kembang kol ini ya cukup enak kok gitu ya, dan ya kalau memang tidak terbiasa konsumsi sayuran sih pasti rasanya akan aneh, tapi lama-kelamaan akan terbiasa dan lebih bisa ditolerir oleh lidah kita dibanding yang tadi misalnya selada. Terus kemudian yang ketiga ada bayam ya. Bayam ini juga sama seperti kembang kol ya, proses penyajiannya cukup mudah, bisa direbus, bisa dikukus ya, ditambahkan saus kacang misalnya, tapi sedikit aja ya sebagai perasa aja, karena akan menambahkan jumlah kalori yang cukup banyak juga gitu. Sayang kalau misalnya sayuran-sayuran ini yang notabene rendah kalori, tapi kalau kalian konsumsi dengan menambahkan misalnya saus kacang yang berlebih gitu ya, yang banyak gitu ya, yang sampai melimpah gitu ya, nah akan menambahkan jumlah kalori di dalamnya dan ya pasti akan membuat kalian
jadinya nanti kalorinya akan banyak gitu. Sementara tujuan utama kita kan ingin menggantikan sumber karbohidrat dengan kalori yang lebih rendah supaya tercipta defisit kalori, supaya tubuh kita jadi turun berat badannya. Dan yang terakhir yang di sekitar kita, tauge atau kecambah ya, itu juga bisa dijadikan salah satu opsi untuk mengganti sumber karbohidrat di menu harian kita. Dikonsumsinya juga sama 3 selain selada ya. Kalau selada memang biasanya disajikan dalam bentuk mentah gitu ya, dan tiga-tiganya bisa diolah dengan cara yang sama gitu. Bahkan mungkin bisa kalian padu-padankan antara ketiganya, ini jadi makanan yang bisa kalian konsumsi jadi variasi menu harian kalian. Sekali lagi, saya tidak kemudian melarang kalian untuk konsumsi nasi putih dan sebagainya, hanya saja kita kadang terlalu sering ya, dan realitanya seperti itu. Kita lihat banyak sekali, jadi hal yang wajar sarapan nasi goreng, nanti makan siang ayam bakar tetap ada nasinya, malam nanti makan malam dengan apa ya, sate atau apalah gitu, bahkan kadang sayuran, capcay dan sebagainya tetap masih ada nasinya. Artinya karbohidrat kita yang dari nasi putih itu terlalu banyak, terlalu sering, terlalu intens gitu ya. Jadi bisa divariasikan dengan 4 sayuran tadi, ada selada, ada kembang kol, ada bayam, ada juga tauge. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, membantu kalian untuk menurunkan berat badan, dan kalian bisa bergabung bersama kami juga. Kunjungi website kami di dietkalori.co.id dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe. Sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.